teman-teman semua, selamat datang di podcast Agrosorak. Sorak prestasi, sorot inspirasi. Podcast yang bakal ngebahas berbagai prestasi dan juga kisah inspiratif di dunia pertanian. Aku Retno Febriningsih Dan aku Aifa Reda Zahra. Kita berdua sebagai host pada episode pertama podcast Agrosorak. Di podcast ini kita akan menyoraki prestasi dan bakal menyorot berbagai kisah inspiratif dari para mahasiswa hebat yang sudah berkarya di bidang pertanian. Harapannya podcast ini bisa menambah wawasan kita, sekaligus kita semua bisa terus berkembang dan mencoba hal-hal baru, teman-teman. Betul banget. Nah, di episode pertama kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kang Andre Sasongko. Kepada Kang Andre dipersilakan. Halo Kang Andre. Gimana nih Kang kabarnya? Silakan duduk Kang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Teteh gimana kabarnya nih? Baik banget. Dari mana nih Kang tadi ya? Dari praktikum sih, Teh. Oh, abis praktikum ya? Betul. Lagi padat-padatnya gak Kang hari ini? Lumayan. Ada 2 praktikum dan 1 MK tadi. Oke. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih karena Kak Andre itu sudah datang dan ingin berbagi cerita kepada kita semua. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu gak nih Kang, dari nama dan juga jurusannya? Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andre Sasongko dari jurusan Agroekoteknologi angkatan 2024. Sekarang alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi ketua umum Himagron, Himpunan Mahasiswa Agronom Agroekoteknologi di periode ini. Oh, keren nih. Selamat Ketua ya, kita guys. Ya, sama. Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh Kang? Boleh. Pertanyaannya simpel-simpel dulu nih Kang ya. Kita mau membahas tentang sebenarnya nih Akang ini lagi sibuk apa nih sekarang? Lebih banyaknya di lahan ataukah praktikum di lab nih Kang? Oke. Sekarang sibuk praktikum sih, Teh. Praktikum dan juga banyak kuliah juga. Dan untuk praktikumnya sekarang lebih banyak di lab gitu. Ya gitu. Jadi ya lumayan lah. Terus juga ditambah juga kan ada organisasi juga kan. Jadi ya lumayan sedikit sulit gitu bagi waktunya. Baik nih Kang, tadi kan Akang bilang sering di lab juga ke lahan nih Kang. Nah, setiap minggunya itu kira-kira berapa banyak praktikum nih Kang? Kurang lebih ada 6 sih Teh untuk praktikumnya. Banyak banget ya. Aduh, lumayan sih. Belum juga kan perkuliahannya kan teorinya. Betul. Jadi lapraknya aman? Aman sejauh ini alhamdulillah. Oh ya Kang, boleh gak sih cerita sedikit apa sih yang bikin Kang Andre itu masuk ke jurusan Agroekoteknologi, bahkan sekarang jadi ketua himpunan agronomi pada periode kali ini? Alasan masuk jurusan agroekoteknologi yang pertama karena suka aja gitu sama pertanian gitu. Karena kita juga hidup kan nggak jauh yang namanya dengan hasil pertanian gitu. Kayak kita baju kan dari hasil pertanian, kita juga pasti makan juga butuh pertanian. Itu merupakan salah satu suka saya gitu terhadap pertanian. Tuh. Terus kenapa menjadi ketua himpunan? Yang pertama alasan saya awal masuk organisasi dulu berarti ya. Itu karena ingin melatih soft skill saya gitu di bidang organisasi kayak bagaimana kita melatih soft skill saya problem solving, public speaking dan juga manajemen waktu gitu. Terus kenapa menjadi ketua himpunan itu karena rasa cinta saya terhadap Himagron. Cinta ya teman-teman. Tapi sebelumnya Kang Andre itu pernah ikut organisasi di SMP atau SMA? Oh belum, ini pertama kali. Pertama kali. Ya, jatuh cinta pertama Langsung kali. jadi ketua. Baik nih Kang, masuk ke pertanyaan inti. Jadi agak berat-berat sedikit, nggak apa-apa ya Kang? Aman aja Teh. Aman. Jadi banyak yang bingung nih Kang, apa sih perbedaan antara agroekoteknologi dengan agroteknologi nih Kang? Boleh Oke. dijelasin Kang? Sedikit ngejelasin juga antara perbedaan agroteknologi dan juga agroekoteknologi. Jadi perbedaannya itu hanya di kata ekonya teman-teman. Eko ini merupakan arti dari ekologi gitu. Jadi kalau agroekoteknologi itu
mempelajari tentang tanaman dan juga lingkungan hidup sekitarnya gitu. Hubungan timbal balik lah gitu kurang lebih. Dan kalau agroteknologi itu mempelajari tentang pertanian dan juga hasil produksinya gitu. Oh, jadi kayak masih berhubungan ya tentang Iya, masih berhubungan. Kurang lebih seperti itu. Oh, kayak gitu ya. Jadi bedanya di ekonya ya Kang? Di ekonya, Iya. di ekotek. Ada ekologinya di sana. Hubungan timbal balik. Oh ya Kang Andre, di era yang sekarang tuh yang hampir semua serba digital, kira-kira agroekoteknologi ini bisa berkembang ke arah mana dan apakah ada hubungannya dengan teknologi modern yang sekarang? Kalau dibilang ada hubungannya apa tidak, itu ada banget teman-teman. Ada hubungan antara teknologi dan juga di agroekoteknologi ini, karena sekarang banyak banget pertanian yang menggunakan IoT di dalamnya gitu, dan teknologi. Contoh kita hal kecil aja seperti drone itu kan membantu kita gitu dalam menyebar pupuk ataupun menyiram tanaman gitu. Terus ada juga kalau teman-teman tahu traktor itu kan membantu kita dalam mengolah lahan gitu. Jadi bisa membantu kita atau petani dan bisa mengefisiensi waktu dan juga tenaganya gitu. Jadi kalau dibilang berhubungan, pasti sangat berhubungan. Jadi selama praktikum di lahan pernah coba untuk pakai traktor? Oh, Belum, Kang? pernah pakai kultivator dan juga hand traktor. Oh, keren kan? Gimana nih Kang perasaannya pas lagi nyoba? Iya. First time? Iya. Atau Seru sih, seru. getar-getar gitu. gitu-gitu? Geter-geter gitu ya. Ya pernah sih. Nah, oke. Next boleh Kang? Boleh. Boleh. Jadi ada nggak sih pengalaman paling menantang nih untuk Kang Andre sendiri jadi mahasiswa, kan ditambah Kang Andre sekarang ikut organisasi jadi ketua himpunan. Nah, bagaimana Kang Andre ini bisa membagi waktu antara organisasi dan pendidikan nih Kang? Oke, yang pertama teman-teman harus buat skala prioritas, terus teman-teman harus buat jadwal gitu, list jadwal di perkuliahan teman-teman dan juga di list di organisasi teman-teman. Teman-teman harus tahu kapan teman-teman rapat, kapan teman harus mengerjakan tugas gitu, dan deadline-nya segala macam. Pokoknya harus seimbang lah antara akademik dan juga organisasi teman-teman, karena lumayan bisa meningkatkan diri kita juga kan gitu. Tapi pernah nggak sih Kang nih, Akang udah ngelis, terus tiba-tiba ada aja yang kelewat gitu dari raprak, tiba-tiba mepet deadline yang seharusnya dikerjain, pernah nggak Kang? Pernah, itu lumayan sering ya. Cuman ya aman aja sih sejauh ini. Bisa lah kita kerjain. Masih bisa dihandle ya? Masih bisa gitu. Itu sih paling. Boleh di next nih Kang. Boleh. Sekarang tuh kan banyak ya Kang mahasiswa tuh yang takut lulus karena merasa tuh lapangan kerja dari pertanian tuh sempit dan itu aja. Benar gak sih Kang kalau bahwa lulusan agroekoteknologi itu cuma bisa jadi petani atau mentok-mentok tuh jadi pegawai bank? Jujur teman-teman, ini ketakutan saya di awal juga untuk masuk agroekoteknologi tentang prospek kerjanya ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ya nggak seperti itu juga teman-teman. Banyak kok alumni kita atau senior kita yang bekerja di bidang pembenihan, di bidang pertanian segala macam gitu. Jadi nggak hanya sebagai petani dan juga bang aja yang tadi barusan disebutkan, tapi masih banyak kok prospek kerja yang lainnya gitu. Kalau Kang sendiri udah punya plan ke depan nggak nih untuk pekerjaan seperti apa yang pengen Akang raih? Belum sih, tapi udah ada kepikiran sedikit-sedikit lah. Ya. Oke nih Kang, kita masuk ke pertanyaan penutup. Sebenarnya ini iseng-iseng aja nih pertanyaannya ya Kang ya. Kalau disuruh mendeskripsikan agroekoteknologi dalam 3 kata tanpa pakai kata pertanian dan tanah, apa nih Kang? Yang pertama inovatif, yang kedua adaptif, dan yang terakhir itu berkelanjutan. Oh, berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan ya Kang? SPB. MK ya Kang itu. Iya, sistem perkenalan berkelanjutan.
Pertanyaan penutup terakhir nih deh Kang, ada gak sih pesan-pesan buat para maba yang baru keterima di Untirta, khususnya jurusan agroekoteknologi, atau pesan-pesan buat para teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi jenuh dan sama praktikumnya yang gak habis-habis ini nih Kang? Oke, pesan-pesan untuk maba ya. Yang pertama, ingin mengucapkan selamat datang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian jurusan Agroekoteknologi. Terus untuk tadi teman-teman yang jenuh ya, itu sama teman-teman saya juga jenuh. Cuman ya kita hadapin aja, kita kerjain lah laporan-laporannya, tugas-tugasnya. Gitu. Semoga bisa dikerjakan semua dengan baik dan juga dengan lancar. Mungkin itu aja sih. Yang pastinya lulus tepat waktu ya Kang? Pastinya dan harus diusahakan. Baik nih Kang, karena ini sudah sampai pertanyaan penutup maupun terakhir. Sebelum Kang Andre say goodbye, mungkin ada sepatah dua patah untuk para penonton nih Kang. Oke, mengucapin pertama-tama yang terima kasih kepada teman-teman Agrosorak ya, telah mengundang saya gitu. Terus untuk teman-teman semua terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi kita bicarakan atau obrolkan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf juga masih suka ada kurangnya gitu. Awal masih gugup. Iya, mohon maaf. Gak apa-apa kok. Pertama teman-teman. First time. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik nih Kang Andre, tadi kan Kang Andre udah closing nih. Betul. Satu patah, dua patah. Oh, keren banget. Jadi di sini kita nih punya slogan nih Kang Andre pada podcast Agrosorak. Jadi slogannya itu sorot prestasi. Ya, sorot inspirasi. Nah, Oke, gitu. boleh. Hadap kamera ya Kang. Ayo boleh. Udah siap nih Kang? Gimana? Ayo 1, 2, 3. Apa? Ya coba. Podcast Agrosorak. Sarang gitu. Oke. Abu-abu dari aku ya Kang. Sok Oke. silakan. 1, 2, 3. Podcast Agrosorak. Sorot prestasi, sorot inspirasi. Yeay! Wah, keren banget nih pada episode pertama pada podcast Agrosorak kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus berkembang dan berkarya. Terima kasih banyak untuk Kang Andre yang sudah hadir dan berbagi cerita pada podcast episode pertama ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Akhir kata, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan takut untuk mencoba. Kami pamit undur diri, aku Retno Febriningsih, Dan aku Aifah Reda Zahra. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Agrosorak. Sorot prestasi, sorot inspirasi.